yang mau merapat aja situ, ikut demo tuh. Video ini viral di media sosial memperlihatkan protes puluhan pelanggan sebuah SPBU di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelanggan ini membawa bukti bahwa bensin yang mereka beli di SPBU tersebut tercampur air dengan volume cukup banyak. Mereka meminta pertanggungjawaban pihak SPBU atas kerugian yang ditimbulkan. Botol berisi bensin bercampur air ini mereka kumpulkan dari tangki kendaraan masing-masing. Tak pelak, kejadian viral ini pun ramai jadi perbincangan warganet. Ragam tudingan mengemuka. Ada pula yang berspekulasi terjadi rembesan air ke penampungan BBM. Bahkan ada yang minta izin operasi SPBU terkait dicabut saja. Sementara menurut tim bidang meteorologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang mendatangi langsung SPBU tersebut Selasa siang, indikasi sementara mengarah kepada adanya kebocoran di bagian bawah bak penampungan BBM. Bahkan saat ini masih terlihat adanya kandungan air di dalam bak bensin tersebut. Jadi ini indikasinya ada kebocoran di bawah. Pak, Jadi bukan hal yang disengaja oleh SPBU. dari penglihatan kasat mata itu memang ada bercampur air, Pak, atau gimana, Pak? Kalau sementara ini, ya sementara ini. Didampingi pengelola SPBU, tim Disdak Perin akhirnya mengambil sampel dari BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Dexlite untuk diteliti lebih lanjut. Sementara meski mengaku akan bertanggung jawab, saat ini pengelola SPBU belum memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV. Halo, selamat pagi Tasya. Selamat pagi Doni, ini selamat pagi juga nih ya sahabat RTV yang ada di rumah ya. Kita ketemu lagi ya di program yang Lensa tentunya. Pagi. Betul, Lensa Indonesia Pagi. Nah, ini udah puasa ke-16 ya kalau nggak salah nih. Gak kerasa ya, udah 2 pekan aja puasa. Nah, ini kan udah mendekati mau ke masa-masa mudik nih. Kita juga nanti akan ada informasi seputar bagaimana sih keramaian beberapa transportasi umum ini menjelang arus mudik lebaran. Pastinya dong ya, dan juga sejumlah informasi menarik lainnya. Langsung saja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra. Kita awali informasi hari ini dari Lensa Ramadan nih sahabat. Menjadi minoritas dan masih dalam suasana isu Islamofobia yang sangat kental, ternyata tak membuat umat muslim Indonesia di Dresden, Jerman patah semangat menjalankan ibadah puasa Ramadannya nih Don. Nah, ini justru sebaliknya. Mereka berupaya menunjukkan nilai-nilai toleransi lewat ibadah puasa tersebut. Kira-kira seperti apa mereka menjalankan ibadah puasa di Dresden, Jerman? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Halo sahabat RTV, kembali lagi di Lensa Ramadan. Kali ini bersama saya Ika, saya akan mengajak kalian ke Jerman, tepatnya ke kota Dresden. Nah, kita akan melihat bagaimana situasi Ramadan di kota ini dan nantinya akan mengunjungi salah satu masjid yang ada di kota Dresden ini. Bagaimana keseruannya? Yuk, ikutin terus ya. Sebagai kota yang berdiri 813 tahun, Dresden menjadi salah satu kota paling bersejarah di Jerman. Bangunan megah dan bersejarah masih berdiri kokoh di Dresden sebagai bentuk peninggalan abad ke-17 dari Raja Augustus II yang sempat tinggal di kota ini. Dengan kekayaan budayanya ini, tak salah kiranya Dresden mengajukan diri sebagai kandidat ibu kota kebudayaan Eropa untuk tahun 2025. Secara geografis, Dresden hanya memiliki luas 328 km persegi dengan penduduk hanya sekitar 500.000 jiwa.
Dengan jumlah penduduk tak sampai sejuta itu, umat muslim pun hanya sebagai umat minoritas di kota ini. Ya, sahabat RTV, kali ini saya sedang berada di depan Masjid Marwa Al-Syarbini. Masjid ini adalah salah satu masjid yang berada di kota Dresden, letaknya tepat di pusat kota Dresden yang tidak jauh dari VW Manufaktur atau pabrik VW. Nah, tidak seperti bangunan masjid pada umumnya, masjid ini termasuk boleh dikatakan sederhana ya, karena berupa bangunan sederhana, kotak segi 4, tapi di sini para jamaah bisa melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari, dan seperti saat ini ketika Ramadan bisa melaksanakan sholat tarawih bersama. Nah, kenapa dinamakan Marwa Al-Syarbini? Karena ini untuk mengenang dari seorang wanita yang tahun 2009 itu meninggal dibunuh oleh orang yang Islamofobia. Nah, di masjid ini selain mengadakan sholat berjamaah ya 5 waktu dalam sehari, begitu juga dengan sholat Jumat, dan seperti di Ramadan kali ini itu ada namanya buka bersama yang diadakan oleh para pengurus masjid. Sesuai dengan namanya, masjid ini yaitu Marwa Al-Syarbini Kultur und Bildungszentrum Dresden e.V. diharapkan ini akan bisa merubah pikiran dari orang-orang di sekitar sini, terutama orang Jerman yang non-muslim, untuk saling toleran terhadap agama Islam, yaitu pada kaum kita, yaitu kaum minoritas. Bagaimana keseruan melaksanakan ibadah Ramadan, terutama teman-teman Indonesia yang berada di sini melaksanakan ibadah puasa dan kemudian berbuka puasa bersama dan sholat tarawih bersama di masjid ini. Yuk ikutin terus saya. Memang bukan perkara mudah menjalani puasa Ramadan di negara sekuler seperti di Jerman. Ditambah lagi isu Islamfobia yang masih kental terasa. Tantangannya kalau berpuasa di Jerman ini adalah dari segi waktu. Biasanya panjang kalau musim panas, tapi alhamdulillah tahun ini mirip sama seperti di Indonesia. Tantangan yang lainnya adalah ketika kita mendidik anak untuk berpuasa, tapi alhamdulillah sekolah memberikan support bagi anak-anak yang berpuasa untuk tidak melakukan kegiatan yang berat gitu. Saya udah 3,5 sampai 4 tahun lah di Jerman, dan tantangan di ibadah puasa di Jerman mungkin lebih ke durasi ya, apalagi ketika musimnya lagi summer itu bisa panjang banget, tapi alhamdulillah sekarang lagi sama lah kurang lebih kayak di Indonesia, dan mungkin lebih ke takjil tuh harus bikin sendiri karena nggak kayak di Indonesia banyak yang jualan, dan ya sahur juga harus masak sendiri, tapi alhamdulillah di sini ada semacam ini buka puasa bersama, jadi itu sangat membantu kan, alhamdulillah. Jauh lebih singkat dalam hal durasinya, karena beberapa tahun yang lalu durasi berpuasa jauh lebih lama, sekitar 19 jam. Namun saat ini durasi berpuasa sudah jauh lebih singkat, sama seperti di Indonesia. Pengalaman berpuasa dengan di lingkungan pekerjaan, di perusahaan juga sangat suportif. Meski terkadang isu Islamfobia di Dresden masih muncul, namun warga muslim khususnya warga Indonesia di Dresden tetap berupaya menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk. Mereka tetap bersemangat berpuasa dan beribadah lainnya, meski tanpa keramaian dan kemewahan yang kita rasakan di Indonesia. Baik sahabat RTV, begitulah sedikit cerita dari Masjid Marwa Al-Syarbini yang berada di kota Dresden di Jerman bagian timur. Sampai jumpa lagi. Nah, kalau tadi di luar negeri nih, kita sekarang ke dalam negeri nih Tasya. Banyak cara dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa nih. Di Kampung Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, ini sejumlah anak-anak bermain beledogan atau meriam bambu di tepi sawah. Nah, selain untuk melestarikan permainan tradisional, ngabuburit sambil bermain beledogan ini untuk mencegah anak-anak bermain petasan yang bisa membahayakan keselamatan mereka. Anak-anak di Kampung Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang ini bukan sedang latihan perang. Mereka sedang bermain meriam bambu atau yang biasa disebut warga sebagai beledogan. Meski ini mainan meriam bambu, kita bisa mendengar dentumannya yang unik.
Dan kita bisa lihat juga bagaimana serunya anak-anak ini berusaha untuk mengeluarkan bunyi dentuman meriam bambu ini. Agar bisa menghasilkan suara menggelegar, bagian belakang bambu yang sudah dilubangi diberi minyak tanah lalu kemudian disulut dengan api. Bisa dikatakan ini menjadi cara ngabuburit mereka sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan sudah menjadi tradisi, meriam bambu dimainkan setiap bulan suci Ramadan. Iya, setiap Ramadan. Sambil nunggu apa deh? Buka puasa sambil ngabuburit. Seru nggak ada sih, Dek? Seru. Di sini udah jadi tradisi permainan tradisional setiap di bulan Ramadan karena menghindarinya anak-anak bermain petasan karena kan petasan itu bahaya. Karena anak-anak dialihkan ke permainan bebeledongan ini. Wah, bagus juga ya mengalihkan anak-anak untuk tidak bermain petasan yang membahayakan keselamatan mereka. Permainan meriam bambu alias beledokan ini menjadi salah satu mainan tradisional yang nyaris terpinggirkan, bahkan nyaris punah. Semoga kesukaan anak-anak bermain beledokan ini menjadi momen untuk ikut melestarikan sebuah tradisi dan budaya Indonesia. Usai bermain beledokan, anak-anak dan warga kampung Solear melanjutkan kegiatan dengan membagikan takjil untuk tradisi buka puasa bersama di permukiman agar mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar sesama warga di lingkungan kampung. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV. Ya, sahabat RTV, mendekati Idul Fitri tak hanya aktivitas kereta api penumpang saja yang meningkat, kereta pengangkut barang atau kargo pun terjadi peningkatan nih. Nah, apalagi kereta kargo ini menyediakan layanan pengiriman kargo khusus seperti sepeda motor hingga hewan peliharaan untuk ikut mudik ke kampung halaman. Idul Fitri masih 2 minggu lagi, tapi kesibukan nampak jelas di servis poin kereta logistik Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para petugas hilir mudik mengangkut berbagai barang kiriman calon penumpang kereta api, mulai dari kendaraan bermotor, alat elektronik, koper, oleh-oleh hingga binatang peliharaan. Untuk kargo spesial seperti kendaraan bermotor, barang pecah belah, dan binatang peliharaan mendapat perlakuan khusus. Di antaranya adalah penggunaan kardus untuk kendaraan bermotor, bubble wrap untuk barang pecah belah, dan kandang kargo yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan. Satu lagi, setiap hewan peliharaan harus terjaga pakan dan minumannya selama dalam perjalanan. Semua kargo ini akan dikirimkan dengan kereta ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa. Biasanya kargo-kargo ini akan dikirim beberapa hari sebelum calon penumpang berangkat mudik. Tak hanya kota di Pulau Jawa, untuk kota tujuan di luar Pulau Jawa seperti Sumatera dan Bali, kargo bisa diangkut dengan kereta maupun dengan truk kargo. Buat sahabat yang ingin mudik naik kereta tapi tetap ingin mengendarai kendaraan bermotor saat di kampung halaman, fasilitas pengiriman logistik ini bisa menjadi salah satu cara mudah dan nyaman saat mudik nanti. Proses pengirimannya pun cukup sederhana loh sahabat. Penasaran? Begini caranya. Nah, sahabat RTV, bagi kamu nih yang mau melakukan pengiriman barang melalui KA Logistik, kamu siapin dulu ya untuk prosedurnya. Yang pertama, pastikan kamu menimbang barang terlebih dahulu di service point yang berada di area terdekat sekitar rumah kamu. Nah, setelah itu nanti setelah barang ditimbang, lalu akan didata nih sahabat RTV. Data ini adalah meliputi informasi pengirim, kemudian jenis barang dan juga timbangannya. Setelah ditimbang nantinya barang kamu akan ke loket untuk mendapatkan informasi resi. Nah, setelah itu resinya akan ditempel ke barang kamu yang akan dikirim. Baru deh barangnya itu akan dimasukkan ke KA Logistik untuk nantinya diantar dan diangkut menuju kota pengiriman daerah tujuan kamu. Jadi mudah kan sahabat? Dari Jakarta, Salsa Bilal Katiri dan Ulfa Azhar, RTV. Aksi pemaksaan oleh calo tiket terhadap calon penumpang marak di sekitar Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten menjelang angkutan mudik Lebaran viral di media sosial. Dalam video yang beredar, para calo sempat mengintimidasi dan mengancam seorang calon penumpang bus. Dalam video amatir ini, tampak dua orang yang diduga calo tiket di area Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, memaksa calon penumpangnya untuk ikut dengan mereka. Selain menghalangi korban, calo ini juga sempat melakukan pengancaman dan intimidasi.
Kejadian ini viral setelah korban mengunggah video ini di akun media sosial miliknya. Agar korban tidak terus bertambah, polisi kini tengah memburu kedua pelaku. Lagi dikejar sama anggota saya, calo tersebut yang di daerah Merak. Saat ini yang 2 orang itu belum ada di rumah. Saya minta 2 orang itu, yang calo itu segera menghadap ke Polres atau ke Polsek. Terima kasih. Selain itu, petugas juga akan menyediakan tim Satgas Gakum yang akan berkeliling ke titik krusial saat mudik guna mengantisipasi aksi kejahatan yang menyasar para pemudik. Dari Kota Cilegon, Banten, Herbert Marbun, RTV. Ke informasi lainnya, sahabat RTV, ratusan warga yang menjadi korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mendatangi SD negeri terdekat untuk mengungsi. Salah satu korban dengan luka di kaki berhasil selamat setelah ditolong oleh anak kecil melalui jendela. Ada 429 warga dari 115 kepala keluarga yang mengungsi ke SD Negeri 1 Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Salah satu warga korban longsor dengan luka di kaki mengaku berhasil selamat setelah ditolong oleh seorang remaja. Alhamdulillah kita kondisi ibu cedera sedikit ini udah mendingan. Ibu pun ada di dalam rumah sendirian, dan si bapak ada di dalam masjid. Ibu mau keluar, pintu kunci. Ibu udah kejadian itu, itu longsoran udah datang. Bisa menyelamatkan diri, ada anak kecil INTS kelas 3. Ibu tolong-tolongan, ada yang loncat anak perempuan itu. Sementara itu, suami Aida harus mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah tertimbun longsor saat berada di masjid. Saat ini warga yang mengungsi membutuhkan bantuan makanan, pakaian, serta perlengkapan sholat. Hingga hari Selasa, tim SAR telah menemukan dan mengevakuasi 3 korban dari 10 orang yang dinyatakan hilang. Di salah satu lokasi pengungsian ini awalnya jumlah pengungsi sebanyak 225 warga. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini jumlah pengungsi pun bertambah hingga mencapai 429. Sementara itu juga tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan TNI Polri maupun relawan saat ini tengah melakukan pencarian 7 korban lainnya yang diduga masih tertimbun material tanah longsor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rahman, RTV. Dan informasi di Lensa Arena tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif mengucapkan terima kasih sahabat RTV sudah menyaksikan kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.